Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi awdaha ma'alimat tariqi lis-salikin wa nasara alamal haqaqi lis-sairin wa albasa qulubal khalasati min abidi malabisil irfan wa hafidahu min baina abidihi minal ahwa wa wasis syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudhi'u nujumaha da'ibtida'i aw fil nabat wa tazaru surujun yaqinuha min miskatil isobat yatamassaku biha abadan ma'abqana wa nutakhiruha lihawi lima yalqana fa innaha asimatul iman wa fatihatul ihsan wa maradatur rahman wa mutakhiratus syaitan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan wa khulasatul khulasati min naw'il insan al-mabus ila kafatil isi wal jan al-mu'ayyidu bil hujatil bahirah wa qawatil burhan allati man ajalaha wa adamu al-Qur'an allati ajaza bilogha'i kullu asrin fi kulli zaman wa ala alihi wa sahbihi wa ashabi immatil a'yan al-dhikri wal muraqabati wal mahabbati wal ma'rifati billahil mannan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhal qadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah fi sirri wal alaniyah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat di Masjid Babu Sofa yang saya muliakan. Mari kita bersama-sama senantiasa menekuni takwa,
mengembangkan takwa, mendalami takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan manusia yang paling ending adalah takwa. Syukur-syukur kita mulai kecil takwa, sedang takwa, tua juga takwa. Alhamdulillah setidak-tidaknya akhir hayat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya khatam menyampaikan al-qiyamah. Hidup di dunia adalah ulah, hidup di akhirat adalah akhirat. Dunia pasti mendapat nilai sisa bagaimana amal manusia. Di dunia akan dibalas di akhirat, melihat amalnya, perbuatannya, karyanya masing-masing. Ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mengungkapkan sebuah asar, dawai sahabat, kita senantiasa mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi kita harus menghisab banyak mana amal baik kita dibanding amal buruk kita. Dihisab terus, dihitung terus, bahkan kalau bisa ditulis dalam sebuah buku, sehingga akhir hayat kita kalau alhamdulillah amal kita baik, insya Allah pembalasannya baik. Kalau amal kita buruk, selagi masih ada iman dan Islam, maka akan dihukum sesuai dengan keburukan itu sendiri. Maka yaumuhu khairan min amsihi wa rabbi, siapapun dan hari ini lebih baik daripada kemarin, maka kategori orang yang beruntung. Artinya manusia adalah punya transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, punya muamalah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyampaikan hari ini lebih baik daripada kemarin, kategori orang yang beruntung. Kelanjutannya hadis mangkana yaumuhu sawaan min amsihi wa khasir, siapapun yang hari ini sama daripada kemarin, maka kategori orang yang rugi. Artinya jika orang itu dagang tidak punya keuntungan sama sekali. Pamangkana yaumus syarrar min amsihi wa halik, barang siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada kemarin, kategori orang yang hancur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada sebuah ayat, wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun. Setiap umat manusia, artinya anak Adam, artinya manusia, tud'a ila kitabiha, akan diajak, dipanggil-panggil menuju catatan amalnya masing-masing, disebut sahifa amaliyah. Karena hari kiamat Allah menyampaikan al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kiamat kalian semua dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Baik adalah baik, buruk adalah buruk. Ada kitabuna, ini ada tulisan kalian. Tidak mampu untuk ditipu siapapun. Ditipek dia pun tidak bisa. Yantiqu 'alaikum bil haqq. Tulisan itu akan menyampaikan kebenaran ketika hidup kita di dunia. Inna kunna nastansikhu, sesungguhnya Allah Ta'ala perintah malaikat untuk menulis mulai sejak kita mukallaf, dewasa manusia rata-rata usia 15 tahun sampai hari ini akan ditulis sebagai amal kalian, makuntum ta'malun. Ma'asyiral hadirin, ditulis dalam tafsir Qadhi Baidawi. Syuhada, saksi-saksi sebagai saksi manusia di hari kiamat besok ada 7 golongan. Pertama, yang menyaksikan malaikat. Malaikat tidak pernah bohong, beda dengan manusia. Sekarang bohong, besok bagus, atau sekarang bagus, besok bohong. Tidak terjadi karena manusia diberikan wejangan Allah wa'ala maha fujura wa taqwaha. Orang itu adalah cenderung kepada fujur, penyelewengan dan ketakwaan itu manusia. Kalau dia selalu mengikuti konsep Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah akan mengikuti takwa penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama malaikat, dan malaikat wal malaikat yasyhadun, sedangkan malaikat menyaksikan perbuatan kita masing-masing. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa ma yaf'alun. Malaikat adalah ketika diperintah tidak pernah maksiat sama sekali ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kadang Jumatan, kadang tidak, kadang faraid, kadang tidak, belum yang sunnah dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nomor 2, al-ardu, bumi di masjid, alhamdulillah. Khairul buqati al-masajid wa syarrul buqati al-suq. Tempat yang paling terbaik di dunia adalah seluruh masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang telah dipimpin Masjid Makkah, Madinah dan
Masjid Al-Aqsa nomor 3, ketiga-tiganya kategori masjid terbaik dari seluruh masjidnya umat Islam sedunia. Masjid di dunia yang terbanyak adalah Indonesia. Hampir 1 juta Indonesia mempunyai masjid yang tertulis di kode-kode negara. Arab Saudi baru tingkatan 300 juta, 300 ribu, belum ada 500. Yang terbanyak adalah Indonesia. Karena Indonesia itu caranya sistem membangun sebuah perjuangan tidak harus lewat pemerintah. Ada sekelompok kemanusiaan membangun masjid dibolehkan. Makanya kadang-kadang ada masjid 1 desa masjidnya 5. Aturannya kan cuma 1 itu saja, tapi 5 boleh. Yang penting kelompok itu dana tidak minta kemana-mana, yang penting jamaahnya ada. Termasuk Bapak Sopa ini termasuk terlambat. Bagaimana di desa Sukorejo ini berapa masjid? Apalagi dari kunjungan banyak manusia yang kerja di sini sehingga seluruh masjid ada isinya. Alhamdulillah. Bumi menyaksikan. Wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhassu akhbaruha. Manusia di hari kiamat, kenapa di hari kiamat ini akan menceritakan seluruh kabar kehidupan dia di dunia, mengamalkan amal baik apa tidak, terutama amal faraid, mulai syahadatnya, sholatnya, puasa Ramadannya, dan haji dan umrohnya. Jangan sampai mengutamakan umroh sebelum haji. Kalau yang punya dana ya kedua-duanya, kalau dananya merepet menunggu haji saja, yang penting sudah daftar. Menurut ulama apabila sudah daftar 25,5, andaikan mati sudah ditulis kategori ganjaran haji walaupun belum pernah haji atau dihajikan oleh ahli warisnya, itu diperbolehkan. Nomor 2-nya, kalau orang yang menurut dokter tidak bisa haji karena sakit, contohnya parah, kayak stroke dan sejenisnya, maka dia itu berkontribusi ikut membuat niat. Kalau sudah mati kan tidak bisa bikin niat. Itu yang baik kalau orang itu parah. Menurut hasil Bahsul Masail ulama Nahdlatul Ulama adalah ingin juga niat walaupun yang menghajikan adalah keluarganya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, zaman sejak sebelum ada apa-apa, zaman ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, yunati kullu yaumin ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Ada panggilan setiap hari, setiap zaman. Dia menyampaikan, aku adalah hari yang baru, setiap hari yang baru tidak akan diulang kembali. Akadnya sama, Seninnya sama, Selasanya sama, tapi tidak akan diputar bisa kecuali film. Tapi kenyataan yang fakta tidak akan bisa terulang kembali. Buktinya tahun selalu maju terus, tidak boleh diputar kembali dari nol. Wa ana ala ta'malu syahid, apa yang kau lakukan ada saksinya. Maka saksi manusia di hari kiamat tidak hanya 1, tapi sampai 7 saksi manusia. Nomor 4, al-lisan, lisan. Seluruh manusia diberikan lisan. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum, menyaksikan kepada mereka masing-masing adalah lisan masing-masing. Makanya kita kalau punya lisan, jagalah lisanmu dari keburukan-keburukan, karena lisan tidak bertulang. Siapapun, ulama, habaib maupun orang biasa, maka sering-sering mendengarkan khutbah, mendengarkan isi pidato, latihan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dijaga dari keburukan. Karena kita ini kan sudah masuk media sosial seluruh dunia, ngomong sekali, 1 detik, 2 detik seluruh dunia akan mengetahui, karena sudah waktunya, sudah zamannya. Kata Imam Ghazali, al-insanu abna'uz zaman, manusia adalah anaknya zaman. Kalau zamannya sudah medsos seluruh dunia, kecuali kalau kita ngaji atau kita pidato menggunakan maroji, menggunakan referensi, sehingga dapat diambil data-datanya, tidak sebagai guyonan begitu saja. Nomor 5, arkan, badan. Kita punya badan mulai rambut sampai kaki seluruhnya berbadan, berfisik. Terutama yang mempunyai nilai acuan adalah panca indera. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kiamat, kita akan tulis di dalam mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya juga menyaksikan bima kanu ya'malun. Dalam ayat surah Yasin ini ada 3 macam, mulut, tangan, dan kaki. Artinya kalau dikembangkan seluruh badan bisa bicara. Contohnya DNA, sudah ribuan tahun rambutnya saja dapat dibikin sebuah simple atau dibikin sebuah contoh orang itu keturunan siapa.
Allah Ta'ala memberikan yang paling besar-besar adalah mulut, tangan, dan kaki, darah, tulang. Kalau suatu saat ada musibah besar, tidak membawa KTP, maka orang itu akan DNA. Itu teknologi baru yang Imam Ghazali menyebutkan, ana al-insan abna'uz zaman. Manusia adalah harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, lebih baik mati saja. Artinya mati tidak bisa berkembang untuk mengikuti sebuah zamannya masing-masing. Nomor 6, al-malakani al-katibani, 2 malaikat yang tukang menulis. Malaikat matinya kiamat besok. Yang terakhir adalah malaikat Israfil. Malaikat Israel pun dicabut oleh nyawanya. Malaikat Israel yang terakhir, nyawanya seluruhnya alam meninggal. Dan Mahamalatul Arsy, malaikat yang memikul aras, tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat Israel terakhir yang mencabut malaikat Israel, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah Allah merintahkan kepada Israel, cabutlah dirimu sendiri, karena kalian di dunia dulu mencabut seluruh makhluk Allah yang bernafas. Malaikat Israel sampai nangis bagaimana caranya mengambil nyawa sendiri. Kalau orang sekarang ini kan bunuh diri, tapi malaikat tidak boleh disebut bunuh diri. Nomor 7, ad-diwan, pencatatan amal. Ada kitabun yantiqu alaikumil haq, inilah catatan amal kamu yang akan menyampaikan sebuah kebenaran. Maka kebenaran dimanapun mesti menang. Kebenaran dimanapun mesti menang. Di negara yang kafir pun kalau sudah kebenaran pasti suatu saat akan menang. Wa yunadil munadi min qablir rahman, ada panggilan, di mana panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Rahman. Ya fulan khud kitabak biyaminik, hai fulan, hai manusia, ini catatan amalmu, ambillah rapotmu dengan tangan kanan bagi orang yang ashabul yamin. Ya fulan hadza kitabuk bisimalik, ini catatan amalmu, bacalah dengan, ambillah dengan tangan kiri. Ini orang yang punya kebaikan dan orang yang punya keburukan. Masih ada punya jaminan surga entah kapan sesuai dengan hukuman yang telah diberikan kepada mereka. Yang terakhir adalah wa ya fulan hadza kitabu min wara'i dhuhrik, hai fulan, ini catatan amalmu, kamu mengambil dari punggung. Ini adalah manusia yang kategori murtad, kategori musyrik, kategori kafir, maka tidak dapat ditolong oleh amalnya atau Allah SWT, bahkan nabinya pun tidak akan bisa menolong kepada nomor 3 ini. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, hidayah, maunah, inayah, agar kita bisa muamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ibadah mahdhah, muamalah kepada manusia namanya ibadah ghairu mahdhah, juga tercapai kedua-duanya menjadi manusia yang sempurna insya Allah. Kalau kamil mungkin tidak, karena kita bukan nabi, kita bukan para sahabat, kita bukan para tabi'in, kita bukan para tabi'in tabi'in, setidaknya menjadi muridnya para ulama. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Summa la tarawunha ilal yaqin summa la tusaluna yawma idzin anin naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sunnati rasulil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa ayatihi la'allakum tashkurun. Fadhkurullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini hibatik ma asrafi mubadaka sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Targhama liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa fa'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Fajibullaha ya ibadallah ila ma da'akum wassallu wasallim ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa rida anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa khadal man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia ya Allah, khasa Palestina ya Allah, khasa bil khusus Bojonegoro ya Allah, hadi baldatan tayyibatan tajri fiha kamu wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hada khaluna la yakhfa alaik. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghy was suyufa wal mutali wa tasyadid wal mihan ma dhahara minha wa batan min balatina hada khassa kami muldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu fadlihi yu'tikum wa la dzikru wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.